Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Yang kedua, materi kita lanjutkan dengan subbahasan tentang kerangka berpikir. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan, kerangka berpikir ini adalah salah satu sub bagian dari bab 2. Jadi setelah kajian empiris, kajian teoritis yang kita sudah pelajari minggu yang lalu dengan teknik sitasi berbasis aplikasi Zotero, maka siang hari ini kita lanjutkan dengan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini teman-teman adalah orientasi penelitian kita, yang itu nanti didasarkan pada basis kajian empiris dan kajian teori. Nanti muatannya adalah mengarah pada penelitian ini kita hendak menunjukkan kemana. Karena nanti di kerangka berpikir itu dia akan memuat beberapa hal. Jadi ada variabel, ada indikator-indikator, kemudian ada sumber referensi, ada pertautan, dan juga ada gambar. Nah, itu sekedar mengantar awal berkaitan dengan kerangka berpikir. Nanti kemudian di bagian akhir dari kuliah kita akan praktekkan bagaimana caranya menyusun kerangka berpikir yang merupakan bagian akhir dari bab 2 di proposal kita. Nah, teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa esensi atau substansi dari kerangka berpikir itu seperti yang ditampilkan di PPT ini, bahwa kerangka berpikir itu memuat yang pertama variabel. Jadi sudah harus ada kejelasan tentang variabel apa yang kita ingin teliti. Makanya nanti di kerangka berpikir itu harus ada kejelasan tentang variabel penelitian. Yang kedua, indikator. Jadi indikator kemarin sudah saya sampaikan, indikator itu adalah unsur dari, komponen dari pembentuk sebuah variabel penelitian. Nah, setelah itu harus ada pertautan. Nah, pertautan ini khusus bagi teman-teman yang judul penelitiannya mengarah kepada penelitian asosiatif atau penelitian penelitian asosiatif atau penelitian kausalitas. Jadi sebab akibat. Mari saya beri contoh, misalnya teman-teman judulnya pengaruh, hubungan, dampak, itu semua contoh-contoh penelitian asosiatif. Makanya nanti di kerangka berpikir itu harus ada ilustrasi yang merepresentasi tentang pertautan atau keterkaitan antar variabel. Nah, kemudian sumber referensi harus jelas. Ada sumber referensinya yang kita kutip dari referensi yang kemarin contoh kita adalah hasil adaptasi dari beberapa pandangan ahli. Kemudian yang terakhir harus ada gambarnya. Makanya semua kerangka berpikir di sistematika penulisan proposal kita di manajemen, khususnya di 66 Kendari ini, itu kita visualisasi dalam bentuk gambar, sehingga dengan gambar itu mempermudah ketika orang membaca tentang arah dari penelitian kita. Dia sudah tahu secara tegas dan jelas berkaitan dengan kerangka berpikir kita. Nah, itu ya. Nah, untuk kerangka berpikir ini secara konsep, ini kalau kita lihat penjelasannya, merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan, ini kalau kita lihat, berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Ini yang dimaksud adalah variabel yang kita tetapkan sebagai penelitian. Nah, variabel itu ada kaitannya, terutama khusus untuk penelitian yang bersifat asosiatif atau kausalitas. Nah,
ini yang dimaksud dengan model konseptual. Jadi pemodelannya itu nanti dia berbentuk visualisasi dan bentuk gambar. Nanti bagian akhir kita lihat contoh. Nah. Kemudian kerangka pikir yang baik akan menjelaskan, ini kerangka pikir yang baik akan menjelaskan pertautan antar variabel yang akan kita teliti. Jadi kalau kita lihat secara teoritis ini, bahwa perlu dijelaskan hubungan antar variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas. Nah, kerangka berpikir dalam satu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, berarti kalau satu variabel saya tidak perlu ada kerangka pikir, perlu ada. Tapi yang tidak ada adalah pertautan. Kalau gambarnya itu mesti teman-teman buat kerangka berpikir, misalnya meskipun variabelnya hanya satu. Pertautannya yang tidak ada yang dimaksud ini. Tidak ada kausalitas. Gitu. Apabila penelitian hanya bahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, deskriptif, maka yang dilakukan peneliti di samping mengungkapkan deskripsi teori masing-masing variabel juga adalah argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Variasi besaran yang dimaksud itu adalah variasi yang berkaitan dengan persepsi secara deskripsi responden kita terkait dengan variabel yang kita teliti. Tentu itu didasarkan pada item-item pertanyaan yang kita sudah susun berdasarkan indikator-indikator yang ada di variabel yang bersangkutan. Kemudian penelitian berkenaan dengan dua variabel itu biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi atau perbandingan. Jadi nanti khusus untuk penelitian asosiatif termasuk penelitian diferensis itu harus didekati dengan pendekatan hipotesis. Tapi teman-teman yang penelitian deskriptif itu tidak ada hipotesis. Nanti itu juga bagian dari bahasan kita di materi tentang membahas tentang hipotesis. Nah, oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan atau komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran yang sudah menjadi hipotesis ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Nah, seperti ini langkah-langkahnya, teman-teman. Kita lihat gambar ini. Jadi kita membaca buku hasil penelitian, berarti bisa dari jurnal kajian empiris ya. Jadi referensi yang berbasis jurnal. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mendapatkan. Setelah itu deskripsi teori. Jadi kita belajar mencari referensi baik textbook maupun referensi dalam negeri. Kemudian analisa kritis terhadap teori dan hasil penelitian tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan kritikal atau boleh membuat simpulan-simpulan yang berkaitan dengan pandangan ahli. Itu kemarin juga kita sudah bahas contohnya. Nah, kemudian analisa komparasi terhadap teori-teori dan OTT dan hasil penelitian yang kemudian kita ambil. Ini membuat semacam sintesa. Jadi simpulan kecil berkaitan dengan hasil-hasil penelitian termasuk pandangan ahli. Dari situ kemudian kita ambil kesimpulan, tadi kesimpulannya. Lalu ini menjadi dasar kita menyusun kerangka berpikir. Nanti kerangka berpikir ini juga menjadi salah satu pijakan di dalam membuat hipotesis. Tapi hipotesis, mudah-mudahan ada waktu juga sebentar kita bisa lanjut. Saya kira kita bisa selesai untuk dua materi. Kerangka berpikir ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan teori. Jadi keterkaitan atau kausalitas antar variabel yang kita susun berdasarkan teori yang dideskripsi. Nah, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel. Jadi kemudian ini kita gunakan untuk di dalam rangka merumuskan hipotesis-hipotesisnya setelah kerangka berpikir ini. Nah, sebelum kita masuk pada
contoh kerangka berpikir. Di sini kita disampaikan ada beberapa catatan terkait dengan muatan kerangka berpikir. Di samping yang tadi di awal sudah saya sampaikan, pertama variabel. Jadi kerangka berpikir itu harus ada muatannya tentang variabel yang disebutkan. Yang kedua harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan. Itu juga sudah tadi di awal. Kemudian harus menunjukkan menjelaskan apakah hubungan antara variabel positif atau negatif. Nah, tapi sebenarnya yang ini itu nanti sudah termaktub di dalam bentuk rumusan hipotesis, bukan digambar. Ini yang poin 3. Kemudian kerangka pikir selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau visualisasikan. Nah, contoh kerangka berpikir seperti ini. Inilah yang disebut dengan kerangka pikir yang sudah divisualisasi dalam bentuk gambar. Kita lihat yang pertama, bahwa kerangka pikir itu harus ada variabel penelitian. Ini variabel. Contoh judul kita yang kemarin, pengaruh perilaku wirausaha, motivasi, dan kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha. Ini kerangka berpikirnya. Pertama ada variabel, yang ini variabel. Ini variabel motivasi, yang ini variabel. Jadi ada X1, X2, dan ada X3 variabel. Yang kedua ada indikator. Indikatornya yang di dalam ini. Nih. Jadi yang di dalam ini yang disebut dengan indikator. Ini indikator. Ini variabel. Nah, teman-teman, di dalam menulis ini, perhatikan ya teman. Ini kenapa harus digambarkan dalam bentuk oval seperti ini? Karena perilaku wirausaha itu berbentuk variabel unobserved. Jadi bahasa Bugisnya ini unobserved, atau ini sering disebut dengan variabel laten. Variabel yang tidak bisa diukur langsung, tapi dia hanya terukur lewat indikator-indikator. Maka cara menggambarnya itu oval seperti ini. Jadi di sini perilaku wirausaha. Apa indikatornya? Indikatornya yang pertama itu adalah sikap percaya diri. Jadi sikap percaya diri. Boleh teman-teman ditulis begini. Indikator-indikator ini diekstrak keluar seperti ini. Boleh juga seperti yang sana. Tapi itu hanya karena singkat. Jadi sebaiknya saya sarankan teman-teman menulisnya diekstrak keluar seperti ini. Untuk indikator dikeluarkan. Ini khusus variabel yang bersifat unobserved. Jadi ketika kita lihat variabel ini, perilaku wirausaha, motivasi, dan kemampuan manajerial, ini semua adalah variabel unobserved atau sering disebut dengan variabel laten. Jadi ketika variabel teman-teman seperti ini, maka menggambar kerangka berpikir itu harus dalam bentuk oval seperti ini. Indikator silakan diekstrak keluar. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya ada variabel, ada indikator tadi. Yang berikutnya adalah sumber. Ini mohon maaf saya lupa masukkan sumbernya. Nanti teman-teman harus ada sumber referensinya di sini. Sini ya, sumber referensi ini kemarin contoh kita itu diambil dari ruang lingkup, atau bisa juga kesimpulan akhir dari bahasan tentang indikator. Bisa ambil dari situ, kemudian sumbernya kita masukkan di sini. Sumbernya dari mana saja itu sumbernya. Dan saya berharap teman-teman sumber ini tidak boleh hanya satu referensi, 2, 3, lebih banyak bagus. Supaya itu menunjukkan bahwa kita mengadaptasi, kita melakukan modifikasi terhadap lebih dari satu pandangan ahli berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian. Gitu.
Dan yang berikutnya pertautan, ini yang disebut dengan pertautan teman-teman, antara perilaku wirausaha terhadap kinerja usaha, kemudian motivasi terhadap kinerja usaha, dan kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha. Inilah yang dimaksud dengan pertautan antar variabel. Nih, nah itu yang paling penting berkaitan dengan konsep tentang kerangka berpikir. Nah, teman-teman pada saat seminar nanti, ketika presentasi proposal, itu Anda harus bisa membaca ini kerangka berpikir. Perhatikan saya membaca kerangka berpikir. Usaha kecil di Kota Kendari, dalam hal ini diteliti tentang pengaruh perilaku wirausaha, motivasi usaha, kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha. Perilaku wirausaha diamati dari indikator sikap percaya diri, orientasi tugas, mengambil risiko, orientasi masa depan, cadangan energi tinggi, tantangan terhadap uang. Sedangkan motivasi wirausaha diamati dari indikator motif prestasi, afiliasi, kekuasaan, dan prestise atau harga diri. Untuk variabel kemampuan manajerial diamati dari indikator kemampuan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengontrol atau mengendalikan usaha. Kemudian untuk variabel kinerja usaha diamati dari indikator keuangan, pelanggan, pembelajaran, pertumbuhan, dan perspektif proses bisnis internal. Dengan menggunakan analisis sebagai berikut: 1. Deskriptif statistik. Yang kedua, persamaan struktural, dalam hal ini menggunakan SMART parsialisme. Dari hasil analisis kemudian dilakukan pembahasan, dan dari hasil pembahasan akan ditarik kesimpulan, dan kesimpulan kemudian menjadi saran untuk perbaikan kinerja usaha kecil di Kota Kendari. Jadi fana ini mengarah kepada dikembalikan lagi ke kinerja usaha kecil di Kota Kendari. Jadi itulah nanti teman-teman, saya harap bahwa gambar yang teman-teman buat di bab tentang kerangka pikir ini sudah harus dipahami dan bisa dijelaskan secara benar pada saat boleh jadi ditanya oleh pembimbing atau pada saat kita seminar proposal. Karena di seminar proposal, kerangka berpikir ini teman-teman harus tayang dalam bentuk PPT dan bisa dijelaskan kepada semua narasumber yang hadir. Seperti saya tadi menjelaskan. Bisa ya? Gitu. Baik, sebelum kita lanjut, saya buka sesi diskusi untuk materi tentang kerangka berpikir ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dibika Vita. Saya mau bertanya kepada Bapak dosen mengenai materi kita pada hari ini tentang kerangka berpikir. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan kerangka berpikir ini dengan hasil yang maksimal serta dapat menghasilkan kerangka berpikir yang berkualitas dan dapat disajikan kepada para dosen nanti dengan baik, dengan waktu yang minim atau dengan waktu yang pas dengan waktu kita akan maju nanti. Terima kasih. Ya, baik sekali pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa menyusun kerangka berpikir dalam waktu yang efisien dan kita hasilkan kerangka berpikir itu yang benar-benar sesuai dengan standarisasi metodologi. Jadi diinginkan oleh pembimbing termasuk nanti narasumber yang akan menjadi dosen penguji kita pada saat kita seminar proposal. Perlu saya ulangi lagi, perlu saya tegaskan lagi teman-teman, bahwa kerangka berpikir itu lahir pertama adalah dari hasil kajian empiris. Kita sudah belajar tentang kajian empiris, dalam hal ini basisnya adalah jurnal. Teman-teman, di jurnal itu semua peneliti itu pasti mereka menyampaikan tentang variabel penelitian
termasuk indikator-indikator yang terlibat di variabel penelitian mereka. Nah, variabel dan indikator yang mereka gunakan itu bisa kita adaptasi. Tapi ingat, mengadaptasi tidak boleh hanya berdasar pada satu sumber dan satu penelitian atau satu penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menyusun kerangka berpikir itu basisnya adalah hasil kajian teoritis. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang menyusun teori yang kita turunkan dari konsep, kemudian itu diikuti dengan penjelasan pengertian atau definisi, kemudian setelah itu kita jabarkan lagi dalam bentuk indikator pengukuran. Nah, indikator pengukuran yang kemarin kita sudah pelajari itu juga sebaiknya tidak boleh berdasar pada satu pandangan ahli, tapi kita bisa mengadaptasi, kita bisa melakukan modifikasi lebih dari satu pandangan ahli. Nah, dengan dua dasar pijakan, yang pertama adalah kajian empiris, yang kedua adalah kajian teori, maka inilah yang menjadi pedoman kita kemudian di dalam menghasilkan kerangka berpikir. Karena sekali lagi kerangka berpikir itu memuat variabel penelitian yang kita tetapkan sebagai variabel yang kita pilih. Yang kedua, bahwa variabel penelitian yang kita sudah tetapkan sebagai variabel penelitian itu harus diukur dengan indikator-indikator pengukuran. Ini tentu khusus untuk penelitian asosiatif yang sementara kita pelajari. Indikator pengukuran. Nah, indikator-indikator pengukuran untuk mengukur variabel itulah yang saya maksud sebaiknya ini diadaptasi lebih dari satu pandangan ahli. Yang di dalam contoh kita ini itu mengadaptasi dari beberapa pandangan ahli, sehingga nanti kerangka berpikir yang kita ingin buat itu kita sudah tahu variabelnya ini adalah variabel unobserved, variabel laten, kemudian indikator-indikator pengukuran. Itu sudah ada 2 poin. Yang ketiga, kita buatkan pertautan. Pertautan itu tervisualisasi dalam bentuk gambar panel seperti di PPT ini. Jadi ini disebut dengan pertautan. Nah, teman-teman, pertautan ini ada yang bersifat simultan, ada juga yang bersifat parsial. Jadi yang saya beri warna agak tebal ini disebut dengan pertautan simultan atau pengaruh simultan. Jadi maksudnya nanti di dalam penelitian ini itu akan diteliti secara bersamaan pengaruh 3 variabel yang ada ini, perilaku wirausaha, motivasi dan kemampuan manajerial secara bersama-sama, secara simultan terhadap kinerja usaha. Yang berikutnya setelah itu kita ikuti dengan melihat pertautan itu secara parsial. Jadi visualisasi gambar pertautan secara parsial yang saya beri garis tidak terlalu tebal ini dari perilaku wirausaha ke kinerja, kemudian dari motivasi usaha terhadap kinerja usaha, dan yang ketiga adalah dari kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha. Nah, pertautannya sudah ada, dan tadi harus tetap kita mencantumkan sumber referensi, dan setelah itu kemudian kita mulai merenung dan berpikir bahwa pemodelan ini menggunakan analisis apa. Jadi kalau penelitian kita adalah kausalitas seperti ini, asosiatif dengan paradigma variabel unobserved laten, maka kita butuh 2 alat statistik. Yang pertama deskriptif statistik, yang kedua adalah persamaan struktural. Dalam hal ini kita menggunakan smart partial score. Nah, berkaitan dengan terapan smart partial score ini nanti akan ada sesi tersendiri. Kita dalam bentuk praktik belajar untuk teknik analisis data. Mungkin sekitar kuliah ke 13, 14, dan 15. Jadi saya berharap nanti teman-teman bisa akan hadir, karena smart partial score ini adalah salah satu aplikasi terbaru yang saat ini menjadi tren. Sekarang sudah ada 4.0 yang 0.0.4.087.
Jadi dia sudah jauh meninggalkan SPSS. Nah, kemudian setelah alat analisis kita tetapkan, kita lanjutkan dengan menulis pembahasan. Setelah itu kesimpulan dari pembahasan, dan kesimpulan itu kemudian menjadi saran ke objek penelitian. Karena ini lokasinya di Kota Kendari, usaha kecil, maka sarannya kita nanti dalam penelitian ini adalah untuk usaha kecil di Kota Kendari di dalam rangka melakukan perbaikan kinerja usaha. Jadi itulah cara menyusun kerangka berpikir. Jadi pelajari hasil-hasil empiris dari jurnal, kemudian lihat kembali teman-teman yang sudah dibuat tentang kajian teorinya, terutama di indikator pengukuran tentang variabel. Nah, variabel ketika kita tetapkan harus pada cara mengukur. Itulah yang disebut dengan indikator pengukuran. Saya kira itu ya berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir. Jadi intinya based on empiris dan based on kajian teori. Itu. Baik, saya kira kemudian kita cukupkan. Insyaallah minggu depan lagi kita lanjutkan. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari sama-sama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Allahumma ta'ala wa barakatuh. Allahumma mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan, mengharapkan dari proses belajar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridha, inna nas'aluka ridha, al-ridha ya Allah, inna nas'aluka ridha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.